Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Nalim SSI MSI selaku dosen penampung mata kuliah Statistika Dasar, dan yang saya hormati kepada semua teman-teman radis matematika kelas B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Dan tidak ketinggalan pula, marilah kita aturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Ini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi angka indeks. Dengan beranggotakan saya Arif Setiawan dengan NIM 2621050 sebagai moderator dan pemateri 1, dan Iskia Karimah dengan NIM 2621041 sebagai pemateri 2, dan Risma Mulidina Yusra dengan NIM 2621059 sebagai pemateri 3. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk ke pemateri 1. Baik, kita langsung masuk ke pemateri 1 dengan materi pengertian angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan atau melakukan perbandingan variabel ekonomi atau sosial dari kegiatan yang sama. Contoh untuk mengukur perubahan tingkat produktivitas, pengangguran, gaji atau upah, harga produktif, ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan lain-lain. Tujuan untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam waktu yang berlainan. Baik, lanjut ke komponen penyusunan angka indeks. Terbagi menjadi dua. Satu, waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Yang kedua, sedang berjalan adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan atau kejadian pada waktu dasar. Penentuan tahun dasar untuk menghitung angka indeks perlu memperhatikan 3 faktor, yaitu 1. Tahun dasar hendaknya dipilih pada saat kondisi perekonomian relatif stabil. Artinya pemilihan tahun dasar tidak sembarang tahun dipilih, tetapi melihat kondisi perekonomian yang relatif stabil pada tahun-tahun tertentu. Kedua, jarak antara tahun dasar dengan tahun sekarang tidak terlalu jauh. Misalkan tahun dasar 2005 dan sedangkan tahun sekarang 2006. Yang ketiga, penentuan tahun dasar hendaknya memperhatikan kejadian penting. Kemudian indeks harga relatif sederhana. Indeks harga relatif sederhana atau Simple Relative Price Index ialah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Perbedaan indeks harga relatif dengan indeks harga agregatif terletak pada yang dihitungnya. Indeks harga relatif memperhitungkan satu macam barang saja, sedangkan indeks agregatif memperhitungkan semua macam barang yang terjual pada tahun tersebut. Contoh indeks harga relatif sederhana ialah indeks produksi beras, indeks produksi karet, indeks produksi ikan, indeks harga beras, indeks harga karet, indeks harga ikan, dan sebagainya. Indeks harga relatif sederhana dirumuskan dengan IT0 sama dengan PT per P0 kali 100%. Dengan keterangan IT0 sama dengan indeks harga pada waktu T dengan waktu dasar 0, PT sama dengan harga pada waktu T, P0 sama dengan harga pada waktu 0. Selanjutnya ada indeks agregatif relatif sederhana. Indeks agregatif relatif sederhana adalah indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang. Contohnya, indeks harga 9 macam bahan pokok, indeks impor Indonesia, indeks ekspor Indonesia, harga bahan makanan, indeks biaya hidup, indeks hasil penjualan suatu perusahaan atau lebih dari satu barang yang dijual, dan lain-lain. Rumus indeks agregatif relatif sederhana. IT sama dengan delta HT per delta H0 kali 100%. Keterangan, HT sama dengan jumlah harga pada tahun T
H0 jumlah harga pada tahun dasar. Jenis-jenis angka indeks terbagi menjadi dua, yaitu 1. Jenis angka indeks berdasarkan cara penggunaannya. A. Indeks harga. Indeks harga adalah angka indeks yang dipakai untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang baik satu barang maupun sekumpulan barang. Dalam hal ini, indeks barang menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. Contohnya, indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang dibayarkan dan diterima petani. B. Indeks kuantitas atau quantity index. Indeks kuantitas adalah angka indeks yang dipakai untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Contoh indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, indeks jualan jagung. C. Indeks nilai. Indeks nilai adalah angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor maupun diekspor. Contoh indeks nilai ekspor kopra dan indeks nilai impor beras. Yang kedua, ada jenis-jenis angka indeks berdasarkan cara penentuannya. A. Indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. B. Indeks tertimbang. Indeks tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau penimbang naik turunnya angka indeks. C. Indeks rantai. Indeks rantai adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas waktunya yang telah diluangkan untuk menonton video kami. Dan jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang tepat atau salah, kami dari kelompok 10 minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.